Saya Muhammad Adita Fajar. Di sini saya sebagai ketua. Saya Bintang Kusuma sebagai anggota. Saya Silviani Afifa sebagai anggota. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa ya itu ejaan? Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat, dan juga dapat diartikan sebagai kaidah peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca agar penulisan bahasa dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi ejaan. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, pembakuan tata bahasa digunakan untuk membuat tata bahasa semakin baku. Yang kedua, pembakuan kosakata digunakan untuk membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, penyaring masuknya bahasa lain ke bahasa Indonesia berfungsi agar dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, pemahaman dalam mencerna informasi mempermudah pengguna ejaan dalam membuat penulisan bahasa lebih teratur yang disampaikan secara tertulis. Lalu di sini ada penulisan ejaan. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah huruf abjad. Huruf abjad adalah kumpulan huruf berdasarkan urutan yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Huruf abjad berjumlah 26, yaitu terdiri dari A sampai Z. Huruf ini dapat ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaan. Selanjutnya yang kedua, ada huruf vokal. Vokal merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang dihasilkan alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Vokal juga disebut huruf hidup atau bunyi. Huruf ini terdiri dari A, E, I, O, dan U. Contohnya sebagai berikut. Jika huruf vokalnya A, lalu diposisikan di awal, maka contohnya api. Jika huruf vokal A-nya diposisikan di tengah, maka contohnya yaitu padi. Dan jika huruf vokal A-nya diposisikan di akhir, maka contohnya lusa. Dan untuk huruf vokal yang lainnya sama seperti itu. Selanjutnya ada huruf konsonan. Konsonan merupakan bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Pada bahasa Indonesia, huruf yang melambangkan konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, dan seterusnya. Selanjutnya, huruf diftong. Huruf diftong dalam bahasa Indonesia hanya ada ketika huruf vokal bertemu dengan huruf vokal lainnya. Huruf diftong sering juga disebut vokal rangkap. Hanya ada 4 bentuk huruf diftong, yakni AU, AI, OI, dan EI. Nah, di sini bisa kita lihat contoh kalimatnya. A. Pertemuan hari ini akan diadakan di aula sekolah. Aula
itu bisa kita garis bawahi. Kata aula ini merupakan bentuk huruf diftong AU. B. Ia adalah anak yang pandai. Pandai itu bisa kita garis bawahi juga. Kata pandai merupakan bentuk huruf diftong AI. Dan C. Kita harus mengisi survei ini terlebih dahulu. Survei itu bisa kita garis bawahi karena kata survei merupakan bentuk huruf diftong EI. Dan yang terakhir, kemarin tim A kalah poin dalam pertandingan basket. Poin itu bisa kita garis bawahi lagi karena kata poin merupakan bentuk huruf diftong OI. Jadi kurang lebih contoh penggunaan huruf diftong di dalam kalimat seperti itu. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan merupakan dua huruf konsonan yang dijadikan satu. Huruf tersebut terdiri dari KH, NY, SY, dan NG. Contoh kalimatnya yaitu KH ikhtisar, NY nyata, SY syarat, dan NG ngarai. Lanjut, huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, dalam arti lebih besar daripada huruf biasa. Macam-macam penulisan huruf kapital. 1. Huruf kapital di awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai di huruf pertama. 4. Huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan. 5. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama, jabatan, atau pangkat. 6. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama orang. 7. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf miring. Huruf miring ialah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Contohnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, dalam judul dan bagian-bagian bab. Penulisan kata. Kata dasar digunakan sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Contohnya, ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik berupa awalan atau prefiks, sisipan, infiks, akhiran atau sufiks, serta awalan akhiran atau konfiks. Kata turunan mempunyai beberapa cara tulis, yaitu 1. Imbuhan. Imbuhan mempunyai dua contoh. Satunya A. Awalan sisipan akhiran ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan dan dipermainkan. B. Imbuhan yang dirangkai dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia, misalnya mem, strip, phk, strip, kan. Yang kedua, contoh kedua, di, strip, upgrade. 2. Jika bentuk dasarnya awalan atau akhiran ditulis rangkai dengan kata yang berlangsung mengikuti atau mendahulunya, misalnya bertepuk tangan,
dan menggarisbawahi. 3. Jika bentuk dasar yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan dan menggarisbawahi. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, misalnya dasawarsa, narapidana, transmigrasi. Contoh kedua, biokimia, monoteisme, swadaya. Bentuk ulang. Bentuk ulang ialah kata ulang yang merupakan hasil dari suatu proses atau reduplikasi. 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak strip anak, mata strip mata. Contoh kedua, berjalan strip jalan, menulis strip menulis. Bentuk ulang gabungan dengan mengulang unsur dasar pertama dan unsur keduanya saja. Contohnya, rak buku sama dengan rak strip rak buku, itu untuk unsur pertama. Orang besar strip besar, itu contoh unsur kedua. 2. Awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya kekanak strip kanakan. Contoh kedua, perundang strip undangan. Gabungan kata. Gabungan kata ialah ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar, model linear, kambing hitam, orang tua. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan masalah pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak strip istri Ali menjadi anak istri strip Ali. Ibu strip bapak kami menjadi ibu bapak strip kami. Ketiga, buku strip sejarah baru menjadi buku sejarah strip baru. 3. Gabungan kata yang sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya acap kali, dharma siswa, puspa warna. Contoh kedua, ada kalanya dharma wisata radioaktif. Suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak, kenyaringan atau disebut dengan pemenggalan kata. Berikut contohnya. 1. Ada huruf vokal yang berurutan dan terletak di tengah kata. Contoh, aula, AU strip LA. 2. Ada huruf konsonan di antara dua huruf vokal yang terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh, bapak, BA strip PAK. Mutakhir sama dengan MU strip TA strip khir. Ada dua huruf konsonan yang berurutan yang terletak di tengah kata. Pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan. Contohnya, mandi, MAN strip DI. Makhluk sama dengan MAKH strip LUK. 4. Nama orang, badan hukum, atau nama dari lain yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya tanpa tanda pisah. Partikel. Partikel adalah kata yang tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksika. Ada yang ditulis serangkai, namun ada pula yang ditulis terpisah. Semuanya bergantung pada konteks kata yang ditulis. Contohnya yang pertama, partikel striplah, stripkah, striptah. Misalnya,
Bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, adapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika ayah membaca di teras, adik pun membaca di tempat itu. Yang ketiga, partikel per yang kutip 2 demi, koma, kutip 2 tiap, koma, atau kutip 2 mulai, koma, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang satu persatu. Harga kain itu Rp 50.000 per helainya. Singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contoh yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, dan jabatan atau pangkat diikuti tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Contoh, H. Hamid dalam kurung Haji Hamid. 2. Singkatan nama resmi. Contoh, DPR dalam kurung Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, singkatan kata yang merupakan gabungan huruf diikuti tanda titik. Contoh, KPD titik dalam kurung kepada, NO titik dalam kurung nomor. 4. Singkatan gabungan kata. Contoh, A titik N dalam kurung atas nama. Akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlukan sebagai dua kata atau lebih. Contoh yang pertama, akronim nama diri pada SIM dalam kurung surat izin mengemudi. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan pada Bulog dalam kurung Badan Urusan Logistik. Yang ketiga, akronim bukan nama diri seperti pemilu dalam kurung pemilihan umum. Angka dan bilangan. Angka dan bilangan ialah bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Kata ganti. Kata ganti ku, strip, koma, kau, strip, koma, stripku, koma, stripmu, koma, dan stripnya. Kata gantiku, strip, koma, dan kau, strip, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Titik, koma. Stripku, koma, stripmu, koma, dan stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, buku ini boleh kau strip baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Kata si dan sang. Kata si dan sang ialah kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, Siti memenuhi nasihat sang kakak. Penulisan tanda baca. A. Tanda titik. Titik dipakai di akhir kalimat. 1. Contoh, ayahku tinggal di Solo. 2. Dipakai angka dan huruf. Contohnya, 1.1 isi karangan. 3. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan titik. Contoh, pukul 1.35.20 dalam kurung pukul 1:35 menit 20 detik atau 1,35 menit, 20 detik. Tutup kurung. 4. Dipakai untuk memisahkan jangka waktu. Contohnya 0.0.30 artinya dalam kurung 30 detik. 5. Dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatan. Contohnya, desa itu berpenduduk 24.200 orang. B. Tanda koma. 1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian pembilang. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. 2. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya
yang didahului dengan kata seperti tetapi dan melainkan. Contoh, ini bukan buku saya, melainkan buku ayah saya. 3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Contoh, kalau ada undangan, saya akan datang. 4. Dipakai di belakang kata. Contoh, anak itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. C. Tanda titik koma. 1. Dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara. Contoh, hari sudah malam. Anak masih membaca buku-buku yang baru dibeli ayahnya. 2. Untuk mengakhiri pernyataan perincian berupa perasa atau sekelompok kata. Contoh, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. 1. Berkeluarga negaraan Indonesia. 2. Berbadan sehat. Titik koma. D. Tanda titik 2. 1. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu titik 2. Kutip, bawa koper ini nak. Tanda seru kutip. 2. Dipakai pada akhir suatu pernyataan yang diikuti rangkaian. Contoh, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. 3. Dipakai sesudah kata yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris titik 2 Siti Aryani. 4. Dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul, nama kota dan penerbit buku. E. Tanda hubung. 1. Dipakai untuk menyambung kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga ca strip ra baru. 2. Dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak berulang strip ulang. 3. Dipakai untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 8 strip 4 strip 2022. Dipakai untuk merangkai. Contoh, gabungan kata yang merupakan kesatuan. F. Tanda tanya. Dipakai di akhir kalimat. Contohnya, kapan dia berangkat? Tanda tanya. G. Tanda seru. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Contohnya, alangkah indahnya taman laut ini. Tanda seru. H. Tanda petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, kutip 2 saya belum siap. Tutup kutip 2, koma, kutip 2 tunggu sebentar. Tanda seru. Tutup kutip 2. I. Tanda petik tunggal. Dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contoh, tanya dia. Kutip 2 kudengar bunyi. Kutip 1 kring kring. Kutip 1 tutup. Tadi tanda tanya. J. Tanda kurung. Dipakai tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, anak itu tidak memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk tutup kurung. K. Tanda kurung siku. Mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai tambahan yang ditulis orang lain. Contoh, orang lain, kurung siku, hari kemerdekaan, tutup kurung siku, Republik Indonesia jatuh pada hari Selasa. L. Tanda garis miring. Dipakai di dalam nomor surat, alamat, dan penandaan masa. Contoh, bisa dipakai atau tidak dipakai. Bisa dipakai, garis miring, tidak bisa dipakai. Kata-kata alay banget. Alay merupakan singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Contoh, cius sama dengan serius. Mi apa? Menjadi demi apa? Sungguh menjadi cungguh.